Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Adila Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Reganis. Sebelum memasuki materi, mari perhatikan sebentar bagaimana kita membuat video presentasi ini. Saat ini, saya sedang membuat storyboard konten. Selamat menikmati. Setelah itu, kami mendownload Canva. Setelah itu login dan mencari ukuran yang kami inginkan. Ini orangnya. Oh, ini orangnya. Halo semuanya, kami dari kelompok keduaan yaitu nama saya Ria Reganis dan rekan saya. Raka Adila Fasya. Dan pertemuan pertama kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan terutama tentang apa yang kita ingin sampaikan melalui presentasi yang kami buat di Canva yang berjudul Akuntansi Jasa. Oke, karena presentasinya nggak mungkin kelihatan di videonya, jadi kita tuh bakal langsung ngebagiin duanya aja ya, belah antara kita dengan presentasi yang akan langsung disampaikan. Yang pertama akan menjelaskan dasar kepengertiannya dimulai dari Raka. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat dan mengelompokkan semua transaksi untuk menjadi informasi yang berguna. Dan penjelasan akuntansi yaitu berasal dari bahasa to account yang berarti memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan, serta akuntansi yang berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh akuntan. Terus ada tujuan, yaitu tujuan akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi untuk satu pihak tertentu. Selanjutnya pihak-pihak yang akan disebutkan oleh dia. Oleh saya pihak-pihak yang berkepentingan partai pemerintahan nanti, yaitu ada investor, kreditur, pihak manajemen, pemerintah, karyawan, owner, dan supplier. Ternyata hujan, kita pindah dulu aja yuk. Ya, pindah kelas ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu sistem pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Jadi bentuk awalnya adalah harta sama dengan modal. Dalam perjalanan awal perusahaan dapat diperoleh dari pihak lain yang disebut sebagai kewajiban. Jadi bentuknya itu berubah, jadi harta sama dengan utang dibagi modal. Lalu ada unsur-unsur persamaan akuntansi. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta itu dibagi dua, yaitu harta lancar, yaitu harta yang dicairkan atau diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu akunnya seperti kas, piutang, dan perlengkapan. Lalu ada harta tetap, yaitu harta yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Selanjutnya ada utang atau kewajiban. Utang yaitu keharusan perusahaan untuk membayar sesuatu kepada perusahaan lain
Contohnya dengan cara membeli barang secara kredit. Terus yang ketiga ada modal atau ekuitas, yaitu kepemilikan atas perusahaan yang bisa dibilang kekayaan bersih perusahaan. Dan yang lainnya yaitu penarikan uang secara pribadi oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Oke, selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diterima dari hasil penjualan barang maupun jasa. Yang membedakan pendapatan sama harta itu, pendapatan adalah hasil usaha yang kita dapat, sementara harta itu adalah kekayaan yang kita miliki saat ini. Yang terakhir adalah beban. Beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang membedakan beban dan utang itu sendiri adalah beban itu adalah hal-hal yang kita harus keluarkan dan tidak bisa dihindari. Sementara kalau utang itu lebih ke pinjaman atau tanggungan yang kita bisa bayar untuk nanti. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu Budi baru saja membuka perusahaan. Ini transaksi yang terjadi pada bulannya. Tanggal 1 bulan Juni 2007, Budi menanamkan modal sebesar 15 juta rupiah. Yang di sini kas bertambah di debit, terus di debit 15 juta dan modal bertambah di kredit, yaitu 15 juta. Lalu selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri pada 4 bagian, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan, dan penutupan. Pencatatan terdiri dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Lalu pada langkah pengikhtisaran terdapat jurnal penyesuaian dan kertas kerja atau neraca lanjut. Lalu ada langkah pelaporan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang terakhir adalah penutup, yaitu yang sepertinya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Menjadi kesimpulan yang kita bisa sampaikan dalam presentasi ini adalah akuntansi adalah sistem informasi yang menjadi jantung dari operasional bisnis. Perannya sangat besar karena memastikan semua kelola secara tertib dan transparan. Informasi ini bukan hanya untuk keuangan, tetapi dasar bagi pihak tertentu dalam mengambil keputusan strategis. Dengan akuntansi yang efektif, kita bisa menjamin masa depan bisnis yang terukur dan akuntabel. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih juga telah memperhatikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada ekuitas atau perusahaan. Yang ketiga ada modal atau ekuitas. Ini transaksi yang terjadi selama bulan itu. Tanggal 1 Juni tahun 2007, Budi menanamkan modal sebesar 15 juta rupiah. Harta laikar, yaitu harta yang dicairkan atau diubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu akunnya seperti